Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi dari Wihara Padma Graha, Jalan Simpang Imam Bonjol Batu, kembali menemani Anda sampai nanti 1 jam ke depan tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, Manage Your Mind. Ada istilahnya, mind it's not everything but everything come from mind. So, manage your mind. Jadi pikiran bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. Maka kelolalah, atau marilah kita mengelola pikiran kita. Untuk tujuan apa kita mengelola pikiran kita? Acara ini memang ditujukan untuk kita semua yang ingin belajar lebih mengenal diri sendiri, untuk menuju ke tujuan-tujuan yang lebih berkualitas di dalam kehidupan kita ini. Dan disinilah Anda bisa menemukan banyak hal yang bisa membawa kita menuju dalam kehidupan yang lebih berkualitas. Ada satu tema yang menarik, yaitu tentang mencintai diri sendiri. Apa boleh? Mari kita bertanya, berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammamicaya Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama-sama kita menemukan kedamaian dan keheningan dengan kebijaksanaan kita masing-masing. Itulah sesungguhnya cara menemukan kebahagiaan secara pribadi masing-masing. Iya, oke Bante. Kesempatan ini kita dapat tema nih, mencintai diri sendiri apa boleh? Ini kayaknya pertanyaan dari produsernya sendiri deh Bante. Apa itu yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri Bante? Begini ya. Kita harus tahu, Sang Buddha punya ajaran itu sesungguhnya adalah cara untuk meningkatkan kebahagiaan bagi kita masing-masing. Maka dari itu Sang Buddha mengajak apa itu yang diucapkan. Parita-parita yang kita bacakan itu mengulang apa yang Sang Buddha ajarkan. Maka itu Sang Buddha meminta kita pancarkanlah cinta kasih. Nah, cinta kasih itu berarti kita tahu caranya apa itu yang maknanya cinta kasih. Maka itu Sang Buddha mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Kita juga termasuk makhluk itu. Sudahkah kita setiap pribadi bahagia? Kalau kita sendiri belum bahagia, berarti kita masih belum mencintai diri sendiri. Karena kita masih dongkol, benci, bingung, stres, diri, kan kita tidak bahagia. Ya. Maka itu kita bahagia itu ikutilah cara Sang Buddha. Sang Buddha katakan bahagia itu adalah ketika pikiran kita positif. Itulah sumber kebahagiaan kita. Jadi kan tidak ada salahnya kita bekerja dengan sangat simpel. Ucapkan sadar damai dimanapun juga. Waktu berjalan, olahraga, naik sepeda motor, naik mobil, kerja di dapur, dimanapun juga kita, pikiran tetap bekerja. Alangkah indahnya kita mulai sekarang, aku harus bekerja, hanya ucapkan aja sadar damai dalam pikiranku. Sambil kita tetap melakukan tugas duniawi ini. Otomatis kita sudah menemukan kebahagiaan. Nah, demikian juga Sang Buddha juga mengatakan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Ternyata semuanya masih ada dalam diri kita. Maka itu bagaimana kita memberikan perumpamaan, semua pikiran negatif itu kita letakkan di satu kotak, masuk di dalam kotak itu. Nah, tetapi kita ini harus kunci, jangan sampai keluar lagi dalam pikiran kita. Tetapi kita tetap dablek gitu. Kesadaran kita masuk kecemplung dalam kotak itu. Masih dongkol, masih benci, masih takut ini, khawatir itu. Pikiran negatif banyak, macam-macam di sana. Nah, maka itu bagaimana kita membebaskan? Karena ini sudah merupakan kebiasaan kita. Sang Buddha yang minta cobalah latihan, coba tarik kesadaran ini di luar kotak itu, tetapi kita tahu di dalam kotak itu hanya mengamatin, hanya mengetahui di kotak itu memang ada ketakutan, penderitaan, kecewa, marah, jengkel, benci, frustrasi, stres ada di sana. Tapi si pengetahui ini berbeda dengan pikiran itu. Jadi yang sadar ini berbeda dengan pikiran itu. Jadi aku sadar, aku tahu, aku mengamati itu ada penderitaan.
Tapi yang sadar ini hening, netral, seimbang, tahu. Aku tidak menderita di sini nih. Kalau aku ikut sana, aku menderita. Oh, caranya begitu. Jangan mengikuti permainan pikiran kita sendiri. Karena penderitaan itu hanya permainan pikiran. Jadi itulah memahami seperti ini dan mengerti, melihat sendiri, tahu sendiri. Oh, kok ini toh. Akhirnya kita tersenyum. Oh, iya hebat sang budaya. Luar biasa ajaran beliau ini memahami bagaimana teknik, teknologi, cara menggunakan pikiran yang super dahsyat seperti ini, kita tidak menderita. Nah, dengan cara seperti ini, itulah yang dikatakan cinta ke dalam diri kita sendiri dengan mampu mengolah pikiran dengan tepat diperbolehkan karena kita menemukan cara untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ketika kita tahu, kita ajarkan kepada mereka dengan cara yang sama. Kamu mau bahagia seperti ini, bukan percaya dengan saya, tetapi percayalah tergantung manajemen cara berpikir, pikiranmu sendiri. Kalau pikiranmu salah, bukan agama kamu yang salah, bukan KTP kamu yang salah, bukan kitab suci kamu yang salah. Yang salah awakmu dewi, pikiranmu yang salah. Karena ya kan kita kebodohan itu kan karena kurang pengalaman gitu loh, ya, itu. Masih kurang, masih kecemplung dulu. berarti tadi itu ada yang sadar, sama ada kesadaran, iya kan berarti? Yang sadar ini the knower, yang kita ketahui itu adalah permainan dari pikiran kita, ketakutan, kecewaan, frustrasi, jengkel, mangkel, dan macam-macam penderitaan ada di sana. Bingung, stres, dan macam-macam toh, otomatis. Ini semuanya yang kita katakan ini stres, ini bingung, ini kacau, ini jengkel, ini mangkel, itu kan hanya permainan pikiran kita. Maka itu kita kalau tetap mengikuti semuanya itu ya kita akan menderita. Tetapi kalau kita hanya tahu saja, tidak mau kecemplung dalam permainan pikiran itu, otomatis kita akan tahu cara membebaskan diri. Ya. Berarti menurut penelitian di ilmu pengetahuan ternyata katanya pria itu jauh lebih logika dari perempuan. Perempuan lebih dominan di perasaannya. Pria secara struktur otaknya itu dia lebih ke logikanya, kayak gitu Bante. Apakah perempuan itu lebih sulit untuk memanage mind-nya? Sesungguhnya kan tidak ada istilahnya ini perempuan atau ini laki-laki. Sang Buddha ini sudah menjelaskan secara detail, siapapun juga yang melatih pikirannya, dia akan tidak terhanyut oleh penilaian-penilaian macam-macam. Maka dari itu kita masih menilai itu, ini perempuan, ini laki-laki, ini begini, ini begitu. Tetapi sesungguhnya laki dan perempuan sesungguhnya kualitinya hampir sama. Tetapi ya tergantung kemampuan mereka membiasakan melatih diri itu sudah berapa banyak. Kalau dia melatih hanya sebentar-sebentar, latihan ketika mendengarkan ceramah saja, seolah-olah itu latihan mereka. Sesudah itu nggak dilatih lagi, cukup dengarkan saja. Katanya sudah tambah kebijaksanaan. Tapi betul itu mendengarkan bisa tambah kebijaksanaan, tetapi tidak dipraktekkan, jadi dia belum mampu mengendalikan diri dengan tepat arahnya. Dia tidak bisa mendapatkan langsung ke dalam dirinya sendiri itu lebih damai dan lebih hening. Maka dari itu kalau bisa dilatih lebih dalam dan lebih dalam. Nah, maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga kalau kita menganggap mencari kekayaan duniawi itu penting, kita harus terjun selama 8 jam sampai 10 jam ke duniawi ini. Tetapi ada yang lebih penting ke dalam batin dan pikiran, tapi nggak pernah dijalankan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekayaan batin dan pikiran kita? Maka itu harus dijalankan juga. Kalau ini bisa 10 jam minimum, kita ya 5 jam lah untuk masuk ke dalam menata pikiran kita supaya kita menemukan cara untuk menata pikiran ini tambah kaya itu bagaimana dalam batin kita. Jadi bukan jangan dari dulu ya secara materi miskin, secara batin juga miskin, jadi dua-duanya miskin. Jadi kita pikir dunia kok ngene ya, kok semuanya miskin, semua menderita aku. Berarti bisa nggak sih kita fokus pada dua hal? Jadi di dunia juga kaya, di secara batin juga kaya. Atau hanya salah satu yang bisa kita? Sesungguhnya kan bisa sudah saya ajarkan toh. Kalau kita lihat mereka yang punya perusahaan di Jakarta itu, mereka itu sudah
katakan yang punya pusat besar tuh satu hari itu dia harus mengawasi 30 perusahaan PT-PT-nya mereka itu. Otomatis kalau dia kan sing ke sini, ke sana, ke situ 30 kali kan berarti minimum tiap tempat 1 jam aja enggak cukup. Nah, tiap 1 jam dalam perjalanan itulah dia gunakan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Masuk di sana ya tetap jalan sadar damai, sadar. Masuk di situ baru kita membuka catatan-catatan, berita-berita yang mereka masukkan itu. Tetapi batin bekerja sambil mendengarkan dia penjelasan, sambil kita membuka dari data-data yang masuk di internet. Kita lihat, kita sambil ucapan batin kita tetap sadar damai sambil kita mengawasi itu. Jadi dua-duanya jalankan. Jadi dimanapun juga siapapun yang menjalankan seperti ini, mereka sudah tahu tekniknya supaya kaya di duniawi juga kaya di dalam batin kita dengan cukup mengucapkan sadar damai setiap detiknya. Karena kita sudah tahu ini loh sumber kebahagiaan kita. Ketika munculnya pikiran positif, kita jalankan. Kalau kita tahu ini sumber bahagia, tapi nggak dijalankan ya nggak dapat apa-apa. Iya Bante, latihan sadar damai, misalnya kita secara materi belum punya apa-apa nih, kita latihan aja sadar damai. Tapi nanti jadinya nggak mau duniawi Bante. Jadi jawab dulu, kayak Bante nanti nggak mau duniawi. Kita akan bahas setelah satu jadi kemana-mana. Ya, masih bersama saya dalam tema mencintai diri sendiri, apakah itu boleh? Iya Bante. Jadi apa yang sebenarnya kalau kita mau prioritaskan, misalnya kita masih hidup dalam kondisi yang kurang lah ya, minus gitu ya, secara materi Bante, secara materi ini. Apakah sadar damainya itu yang harus didahulukan sambil bekerja? Ya sekarang begini ya, kita harus jujur aja. Di dalam dunia ada pilihan. Pilihan ke arah kekayaan duniawi maupun kekayaan spiritual. Ya. Kalau kita sekarang ini aja, materi saja tidak punya apa-apa. Tetapi yang bisa kita kerjakan ternyata ini batin kita. Daripada kita tidak mendapatkan kekayaan duniawi, lebih baik untuk sebenarnya aku belajar aja mencari kekayaan batin kita. Jadi ketika kita tidak ada kerjaan, bukan berarti kita nganggur. Ternyata masih ada kerjaan untuk saya. Saya mau mencari kekayaan batin saya. Aku diam di rumah, duduk diam, sadar damai, terus dibangkitkan. Nanti pada satu saat nantinya kita harus tahu siapa yang mengucapkan sadar damai itu. Munculnya sadar damai itu bagaimana? Oh, kalau gitu saya harus masuk ke sini. Kalau kita masuk dari pusat yang mengucapkan sadar damai, nah disitulah terang benderang muncul di dalam diri. Nah disitulah sesungguhnya kita sudah menemukan cara untuk menciptakan kekayaan batin kita. Itu bisa kita peroleh. Maka dari itu kalau kita memang di dunia kita mau kaya 10 jam. Sekarang aku tidak ada kerjaan, ya latihan ke dalam 10 jam. Otomatis bisa atau tidak bisa dibisakan gitu. Jadi 1 jam jalan, 1 jam duduk, 1 jam berdiri, terus dilatih sadar damai, nyapu sambil kerja ya, berkegiatan aja. Ngepel, nyapu, dan melakukan apapun juga dijalankan sadar damai, seolah-olah semua orang itu ada pekerjaan masing-masing. Kalau kita memang sudah punya bakat ke dalam spiritualnya, 10 jam dijalankan ini, mungkin dalam 1 tahun kita akan ada kesaktian tertentu muncul. Waduh, kalau punya kesaktian nanti dibutuhkan panggil presiden nanti. Iya. Ya mungkin berarti saya mengalami hal itu, tapi kalau saya merasa terpenuhi aja, cukup terpenuhi segala kebutuhan gitu. Tapi ya nggak berlebihan nih berarti Kak Iso, kalau berlebihan dibagi-bagi pasti gitu. Ya ada satu titik di situ ya Bante ya. Tapi kenapa sih kita harus mencintai diri sendiri Bante? Otomatis kan manusia itu kan ingin mendapatkan
yang penting yang kita cintai itu siapa. Katakan kalau kita punya istri, mungkin kita ngomong secara, aku yang paling kamu cintai, kamulah yang paling aku cintai. Tetapi sesungguhnya aku lebih mencintai diriku sendiri. Nah kan begitu itu. Betul. Jadi dengan demikian itulah kita harus tahu bahwa kita sendiri sesungguhnya ingin menciptakan bagaimana cinta itu akan muncul ya sesungguhnya. Maka itu cinta yang sejati itu adalah cinta di dalam memanage cara berpikir kita memiliki kemampuan untuk menciptakan sumber kebahagiaan kita, sumber kedamaian kita, sudah kita ketahui cara membangkitkannya, disitulah dia adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. Tetapi kalau kita hanya mencintai orang, bisakah kita membahagiakan pasangan hidup kita? Kita maunya istri saya seperti ini, tapi ya, dia tidak jalankan. Kan nanti kecewa kita. Jadi kita tidak bisa mengharapkan istri kita, anak kita, orang tua kita. Tetapi kita secara pribadi masing-masing, aku harus bisa secara pribadi bagaimana aku menciptakan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Jadi mencintai dalam diri sendiri itu lebih kita utamakan terlebih dahulu. Kalau kita sudah menjalankan ini menimbulkan kebahagiaan, baru kita memberikan arahan kepada pasangan hidup kita, arahan kepada anak-anak kita. Arahannya bagaimana? Ya satu-satunya jalan kita harus punya kewajiban di rumah masing-masing, kumpul bersama pagi dan malam, dijalankan. Baca parita, meditasi. Nah baca parita itu ya kita baca artinya. Karena apa yang kita bacakan itu punya makna yang dalam. Bukan asal parita-parita begitu. Maka itu marilah kita bersama-sama bicara dengan jujur bagaimana kita masing-masing bisa mencintai diri sendiri, memiliki kemampuan, membangkitkan kebahagiaan secara pribadi, menciptakan kita lebih tenang, lebih damai, lebih maju kualitas batin dan pikiran kita. Itu yang kita harus bangkitkan secara pribadi masing-masing. Apakah mencintai diri sendiri sama dengan egois? Perbedaan dan persamaannya apa berarti? Perbedaan dan persamaannya apa antara itu tadi, mencintai diri sendiri atau egois? Sesungguhnya itu kan manusia kan hanya kata-kata toh. Mencintai diri sendiri itu kan istilahnya bukan berarti egoisme yang ditonjolkan. Tetapi kita tahu bahwa siapapun juga yang ingin kaya batinnya, dia tidak bisa minta kepada siapapun juga. Maka itu dia harus tahu bagaimana cara untuk meningkatkan kekayaan itu, dia harus menjalankan sendiri. Mencintai juga begitu. Kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan dengan sekonyong-konyong dia bahagia. Kita tidak bisa menciptakan kedamaian sekonyong-konyong kita dapat kedamaian. Semuanya itu kebahagiaan maupun kedamaian itu harus diperjuangkan, harus dijalankan. Maka dari itulah yang dikatakan siapapun juga yang melaksanakan seperti ini, orang luar melihat dia kok egois ya, yang dijalankan kok itu terus ya untuk membangkitkan dirinya sendiri. Tetapi yang sosialita seolah ke sini, ke sana, ke situ banyak koncone ya. Tetapi kita setiap hari sosialita itu apa kita peroleh? Hanya koncot tok, teman-teman tok, tapi kualitas batin kita tidak ada perkembangan sama sekali. Mungkin alat tiap harinya ini kok begini ya, yang itu kok begitu ya. Malah kita gibah atau rasan-rasan. Ya itu rasan-rasan orang, curiga orang, berprasangka orang. Jadi kita malah negatif pikiran kita ke mereka-mereka itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan egoisme itu otomatis dia hanya memikirkan kalau dia dapat keuntungan dimakan sendiri. Kalau kita kerjasama dengan satu grup, ya otomatis kita harus konsekuen. Kerjasama dengan satu grup ini win-win social, semuanya kita harus sama-sama dapat untungnya, kan gitu. Maka dengan demikian inilah egoisme itu ya otomatis hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak memikirkan bahwa mereka juga perlu itu. Nah itu. Menjadi seorang biku bagi Bante apakah termasuk mencintai diri sendiri? Sesungguhnya kita ya harus tahu juga menjadi biku itu memang ada macam-macam. Maka dari itu biku itu dia harus menyadarin, dia harus berani untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh, harus diperjuangkan lah. Jadi bukan asal-asalan. Kalau saya perhatikan
namanya di dunia ini kan juga banyak biku macam-macam toh. Di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar. Kalau sekarang kita lihat di Thailand mungkin ya ada sekitar 600.000 biku saat ini. Karena di musim masa itu kan mereka ada latihan selama 3 bulan. Saat itu ya seluruh Thailand itu ya mungkin ada sekitar 300 ribuan gitu. Jadi dengan demikian ya hitung-hitung kumpul ada 600.000. Otomatis karena dia masih baru latihan itu ya masih yang biasa-biasa lah. Ya cuma ikutan aja. Dia hanya latihan 3 bulan, hanya pagi malam baca meditasi sudah selesai. Otomatis mereka masih jalankan seperti itu. Tetapi yang lama-lama juga mungkin ada yang baik, juga ada yang tidak baik. Ada juga. Maka dari itu karenanya masih latihan, masih manusia biasa, sudah merupakan kebiasaan bisa terjadi ketidakberesan di antara mereka. Maka dari itu sesungguhnya biku itu bukan berarti hanya mereka pakai jubah. Sang Buddha mengatakan semua itu yang diajarkan adalah biku-biku dalam arti kata mereka yang berusaha untuk mengendalikan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat guna. Dia itulah sesungguhnya biku yang sesungguh-sungguhnya. Jadi semua orang jadi diajarkan seperti itu, sama tidak ada bedanya. Ya, sebenarnya ya. Baik Bante. Ya, pemirsa Dharma TV kita akan jeda sejenak dan kemana-mana kita akan ketemu setelah itu. Ya, pemirsa Dharma TV, mencintai diri sendiri apakah boleh? Ada bahasan-bahasan tadi yang bisa kita simak dari Bhikkhu Dhammavicaya Mahathera, bagaimana kita sebenarnya memang harus mencintai diri sendiri, tapi dalam artian bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ternyata di kehidupan ini yang beragam-ragam, bagaimana menjadi diri sendiri dan mencintai diri secara apa adanya. Pada faktanya ada orang yang terlahir dari keluarga yang kurang berada, ya. Ada yang lahir dari keluarga yang secara materi tidak kekurangan, tetapi ternyata di dua tempat ini juga ada namanya penderitaan. Bukan begitu, Bu Bante? Banyak ya, orang-orang Raja Inggris saja yang kayak gitu udah kurang apa, Bante? Ternyata persoalan-persoalan di dalam hidup mereka pun tidak kalah tragisnya gitu ya. Tragis loh Bante, tragis. Iya kan? Kisah Pangeran Charles dengan Putri Diana, ternyata dengan Camelia itu kan suatu peristiwa kecelakaan lagi. Seorang raja tuh bisa kecelakaan tuh gitu. Jadi kan ini sebenarnya penderitaan itu tidak hanya melulu miliknya orang yang nggak punya harta, kan begitu kan Bante? Ya itulah yang dikatakan Sang Buddha itu sangat-sangat universal. Siapapun juga, dia kaya, dia punya penderitaan di dalam kekayaan mereka. Coba kita bayangkan, yang sering saya katakan, orang yang kaya, yang punya perusahaan banyak itu, ternyata kita lihat kehidupannya dari jam 6 pagi keluar dari rumah, pulang itu nanti jam 12 malam. Jadi 12 malam dia membawa data-data yang perlu dianalisa. Diselidiki sampai jam 2 subuh, baru dia istirahat. Jadi dia bekerja hanya untuk dunia ini. Dia tidak sempat untuk melihat kepikirannya. Jadi dia istirahatnya untuk 4 jam. Diperbudak untuk duniawinya, kuat. 20 jam. Dia bisa bekerja seperti itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan dia kaya, tapi ada penderitaan dari kekayaannya mereka juga. Maka dari itu yang dikatakan demikian juga orang miskin. Dia juga menderita karena miskinnya. Aduh, berasnya cuma tinggal segini nih. Besok udah habis nih ya dah. Jadi kan ketakutan. Besok lusa gimana ini? Seminggu lagi gimana ini? Nah, itulah mereka ketakutan. Tetapi kalau seandainya sekarang pemerintah ini bagian Departemen Sosial sudah menyiapkan tiap 2 minggu ada jatahnya mereka. Aduh, aman ini. Besok kan pas kita terima nih. Dapat 20 kilo beras. Kan cukup ini untuk 1 bulan. Nah, dengan mungkin ya otomatis Departemen Sosial itulah satu-satunya yang bisa meringankan penderitaan orang-orang miskin itu. Maka dari itu yang dikatakan penderitaan ini siapapun juga yang terjadi, walaupun dia menjadi seorang
yang luar biasa, tetapi kita harus bisa menerima apa adanya, selalu senang, gembira, puas dengan apa yang kita miliki. Itulah sesungguhnya santuti paramang dhanang. Kepuasan merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Ya Bante. Ini kita mungkin Bante di antara kita berdua ini kan Bante memilih hidup menjadi seorang biku. Saya tidak memilih tapi akhirnya menjadi perumah tangga karena kepengennya nggak seperti ini gitu Bante. Tapi ternyata harus menjalani apa ya Bante ya? Padahal nggak ada niat loh Bante. Tapi ternyata harus menikah gitu. Ini sebenarnya apa itu, takdir kah? Karma kah? Ya itulah istilahnya, kan kita harus tahu bahwa semua itu dibentuk oleh niat dalam pikiran kita masing-masing. Sehingga niat itu yang harus kita bangkitkan dengan kuat. Kalau kita niatnya tidak kuat, ya kita sulit untuk bisa ke arah sini. Makanya itu perjuangan yang saya bisa jadi biku itu ya sesungguhnya semenjak saya masih SD kelas 3. Wow. Waktu itu kita memikirkan nanti kalau aku dewasa aku mau jadi apa. Untuk ini aku harus tahu sifatku, watakku. Oh, usia 10 tahun loh itu kira-kira. Ya itu kita cari bukunya yang ramalan-ramalan itu, garis tangan gimana, model muka ini gimana, sifatnya gimana, bagaimana yang akan datang, apa yang harus kita jalankan, kita harus bagaimana. Itu kita baca, pelajarin. Nah di situ kita harus melihat ada kekurangan, kelemahan saya dalam cara berpikir kita. Saya tidak begitu damai, cepat tersinggung, pikirannya kacau balau misalkan seperti ini. Oh pikiran kita saya seperti ini, betul enggak? Ternyata kita mengukur betul seperti ini. Nah dengan cara itu ada enggak jalan keluarnya untuk aku bisa menemukan kedamaian itu? Hanya kita belajar, oh caranya ternyata ada, yaitu dengan meditasi. Dari situlah kita cari buku yang membahas masalah meditasi itu, pelajarin. Meditasi itu gimana supaya kita mendapatkan hasil, supaya kita tidak kacau, tidak bisa tenang, itu gimana. Disitulah kita pelajarin, oh ternyata begini. Supaya kita bisa dapat tenang itu harus dibiasakan, melatih diri. Maka itu kita punya tekad. Tenang nggak tenang, tiap hari aku meditasi 10 menit tiap hari, tiap pagi malam gitu. Jadi kita jalankan aja 10 menit. Ternyata itu membawa perubahan, aku lebih tenang. Aku 10 menit aja sudah merasakan tenang seperti ini. Bagaimana Siddhartha yang 6 tahun meditasi dengan sungguh-sungguh, sampai puasa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan meditasi terus. Wah, pasti dia mencapai ketenangan yang mutlak. Lalu ya kita pelajari, apa itu ketenangan? Sang Buddha kata, ketenangan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi pikiran yang tenang, damai itu kekayaan yang luar biasa. Dia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi dengan demikian, oh inilah yang aku cari. Kalau kita cari kebahagiaan secara duniawi, kita di rumah ya toko ada, mau ngambil uang di toko ya kita tinggal ambil, mau beli kemana kita beli aja semuanya, tinggal ngambil. Mau beli es krim lah, mau nonton bioskop lah, mau jalan ke sini, mau ke toko manapun juga, kayak restoran manapun, tinggal ngambil uang aja, belanja sendiri. Yang juga sering beli kue-kue yang enak, masukkan kulkas. Tahu-tahu pagi kira mau makan, entek kabeh. Aduh, aku kepengen loh makan nasi enak-enak kemarin itu, sudah hilang. Karena di situ ada kakak, ada adik, ada orang tua. Ya siapapun pulang ya, beli kulkas. Oh, apa sih enak, gitu. Kan sama semuanya. Jengkel nggak? Ya itulah dipikirkan, oh ternyata kebahagiaan yang berdasarkan sensasi ini tidak mutlak bisa kita peroleh. Berarti Bante memang udah sabar dari dulu ya? Ya itulah namanya belajar melihat kenyataan demi kenyataan yang tidak bisa dipungkirin oleh siapapun juga. Jadi kita nggak bujuin kok, ngomong apa ono itu. Baik. Nanti kita lanjutkan. Baik, Pusada TV kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, Pusada TV kita lanjutkan pembicaraan kita tentang mencintai diri sendiri, apa boleh
tadi kalau kita dengar Bante bercerita bahwa dari usia 10 tahun mungkin kurang lebih kelas 3 SD Bante sudah mulai memikirkan hal-hal dalam seperti itu. Saya jadi ingat Bante waktu itu SMP mungkin kelas 1 kelas 2 ibu saya Suwargi Mama itu memerintahkan secara otoriter gitu untuk pulang sekolah itu berlatih meditasi. Itu ke Surabaya Bante, dari Malang pulang sekolah ini panas-panas naik mobil pada waktu itu ya ke Surabaya untuk berlatih meditasi. Dan kita yang masih anak-anak pada waktu itu yang berontak lah, ngapain sih gitu kan. Dan suatu saat kita didudukkan sambil diceramahin nih sama Suwargi Mama, dikatakan begini, Mama tidak akan memberikan warisan apapun kepada kalian kecuali meditasi. Itu Bante, itu usia 11-12 tahun. Ya akhirnya kita dengan waktu itu masih terpaksa ya Bante, kita ikut lah mungkin sekitar berapa 10 hari atau berapa gitu ya, atau berapa minggu sekali, 2 kali seminggu atau apa, kita harus berlatih meditasi dalam ruangan khusus, dikasih satu mantra, harus ke situ terus, tidak boleh cerita sama saudara-saudara, nggak usah, jangan diceritain mantra ini rahasia buat kamu sendiri. itu pengalaman saya jadi inget nih. Jadi perjalanan Bante ini dibuka oleh sebuah kesadaran. Kalau saya dibuka oleh orang tua. Pemaksaan oleh Mama. Tapi saya merasakan sekarang bahwa ya relatif jauh lebih tenang lah, lebih stabil gitu. Tentunya dihadapkan dengan berbagai macam proses jatuh bangun juga sih Bante. Tapi harusnya pada akhirnya, pada titik akhirnya kesadaran untuk mencintai diri sendiri itu memang yang utama ya saya pikir. Ya itulah istilahnya kan Sang Buddha ini satu-satunya makhluk yang menjelaskan dengan terang bahwa siapapun juga mau maju juga tergantung dirinya sendiri sampai di mana dia mau memperjuangkan kemajuan itu. Maka itu kalau kita katakan mau maju di dalam bidang apapun tergantung diri sendiri. Akhirnya itu dipakai di Tiongkok. Di Tiongkok itu hanya berjuang mau maju bidang apapun juga dengan sungguh-sungguh fokus perhatikan bidang kamu masing-masing, itu akan membuat kamu maju. Jadi itu difokuskan, ditekankan ke sana, semuanya rajin bekerja terus otomatis maju. Jadi dengan demikian ini siapapun yang mau maju, kita harus berjuang. Mau maju bagaimanapun juga ya sediakanlah. Satu, meditasi harus diperbanyak, itu bagus. Kita harus lebih semangat lagi. Lalu juga otomatis kita harus menyediakan waktu yang terbaik, yang terbanyak untuk mengembangkan spiritual kita. Karena kalau kita hanya mengembangkan materi, ya kita tahulah siapapun juga yang paling kaya dapat uang sampai 200 triliun, hanya ya dilepas semuanya. Ya. Yang mati ya dibawa batinnya ini. Atau agama lain katakan rohnya. Nanti nggak bisa kaya kalau punya pemikiran gini. Ya maka itulah. Mereka dengan demikian otomatis tidak kaya-kaya. Iya, nggak kaya nanti kalau punya pemikiran gitu. Tapi saya pikir manusia dengan manusia itu memang tingkat kesadarannya kan yang berbeda Bante. Ada yang memang masih ngejar dunia sampai mentok ya kan. Tapi ada yang sudah memang udah melepas gitu, sudah cukup, maka dia larinya lebih ke arah yang batin gitu Bante. Tapi kan orang ini kan masih rancu. Kayak enggak, kayak materi enggak, kayak batin juga enggak gitu kan. Ya, itulah kebanyakan manusia itu tanggung. Sedang bimbang dan kacau, ragu-ragu terus aku mau kemana. Ya, jadi itulah karena dia tidak ada satu ketetapan untuk mencari sendiri yang aku mau cari itu yang model apa. Jadi dengan demikian itu ketegasan inilah yang harus ditegaskan, semua tergantung diri sendiri mau arah kemana. Maka itu penting semenjak kecil ditekankan, kamu harus mencari dirimu sendiri, kamu mau mengarahkan kemana. Kalau kamu semenjak kecil tidak ada pegangan, ngambang, nanti dewasa juga masih ngambang terus. Maka itu kita harus tegaskan, harus punya satu prinsip yang jelas. Maka itu setidak-tidaknya ya ada bagusnya orang tua kamu yang agak otoriter itu ada bagusnya karena dia tahu ini penting ini.
Betul. Untuk memperkaya batin itu penting. Nah, hanya orang tua yang menegaskan harus dilatih semenjak kecil. Ya. Kalau mereka sudah dewasa, mamanya aku sudah gede mau diatur-atur, terus nggak mau, gitu ya. Kalau dia sudah dewasa nggak bisa. Kalau dia masih kecil ya ada istilahnya bahasa Mandarin nipu yawo paksa. Apa itu? Kalau kamu nggak mau ya tak paksa lah. Pokoknya gitu. Ada cara pokoknya gitu. Iya, saya jadi terima kasih ya sama Suwargi Mama, karena bagaimanapun juga pertemuan di Dhamma TV ini juga dari Mama juga sih, Bante. Dan Mama itu juga mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga dari apa yang beliau cari. Beliau selalu bertanya kemana-mana, mau ke kiai, mau ke pemuka-pemuka agama, sampai ke India, sampai ke Tibet, sampai di Nepal. Pertanyaannya, saya mau ketemu Tuhan. Karena konsep yang dimasukkan di dia itu ada Tuhan, antara aku dan Tuhan gitu loh. Itu kan akhirnya dicari itu. Tapi ya beberapa waktu sebelum beliau meninggal tuh mangkat sudah ditemukan lah apa itu sebenarnya gitu. Jadi udah berseri-seri itu loh Bante, yang saya pikir pencapaian orang ini kan akhirnya berbeda-beda, Bante. Ini yang dari kecil usia 14 tahun udah mencari ya seperti Bante ini. Ya seperti Bante gitu. Memang ada orang yang enggak, Bante ya wis jalan blender gitu aja. Ya tergantung nasibnya ya, tergantung takdirnya. Takdir ya saya pikir. Itulah, jadi dengan pikir ya itulah kita harus berani untuk mencari dan membaca kitab-kitab suci yang lain. Kalau kita belajar itu tambah ilmu itu ada, kalau yang baik-baik ya kita terima, ya itu membawa manfaat buat kemajuan kita. Maka dari itu yang dikatakan yang penting bahwa sesungguhnya kita setelah memahami ini, yaitu harus diperbanyak meditasinya. Lalu kita meditasi itu ya tambah terus sampai kita bisa setengah jam gitu ya. Setengah jam. Waktu liburan ya kita selama 1 bulan itu latihan sendiri, baca parita meditasi sendiri. Nah, ketika kita sudah jadi samanera, di situ kita renungkan. Aku dulu gini-gini, sekarang supaya maju itu gimana? Itu dipikirkan. Semuanya mau maju tuh. Untuk maju itu ternyata satu, makan harus dikurangin. Kalau dulu kan kita makan terusan tidak apa-apa ketika umat awam. Jadi samanera makan cuma 2 kali. Waktu itu mau jadi 2 kali aja. Oh, malam nggak makan, aku lapar nih, takut. Kembung gitu nggak? Nggak. Jadi kita ketakutan, ternyata kita jalan, sudah saya jalankan aja lah. Ternyata ya hanya terasa laparnya itu hanya 3 hari saja. Setelah itu 4 hari, 5 hari sudah biasa entah. Nah, setelah itu ketika kita sudah jadi samanera di waktu di Thailand itu, kita pikir 2 kali aku sudah bisa. Gimana kalau saya mau maju dikurangin tinggal 1 kali. Jadi saya makan sekali, tapi waktu meditasi diperbanyak 30 menit. Tiap 2 hari aku harus tambah 5 menit terus. Pokoknya saya perjuangkan itu. Tidurnya dikurangin dari 8 jam, 7 jam, 6 jam terus. Jadi inilah pertarungan di dalam usaha dan perjuangan kita untuk memaksimalkan latihan. Karena kita mau cari kekayaan batin toh. Kalau kerja materi, kekayaan materi. Kalau ke batin juga kerja ke arah batin, diperbanyak lagi. Kita akan maju. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan sampai kita bisa 3 jam gimana, lalu 2 jam gimana. 2 jam berat sekali, naik ke 3 jam. 3 kali kita tidak kuat lah, capek sekali. Wah, naik 4 jam. 4 jam ini capek tapi masih bisa tahan. Ini cocok. Nah, itu dilatih, dibiasakan begitu. Jadi ini yang tadinya 30 menit sampai 4,5 jam. Terus dan sampai 5 jam itu gimana? Sampai 6 jam misalnya. Jadi dengan demikian itulah namanya siapapun yang berjuang itu harus terlihat. Apa yang diperjuangkan sungguh-sungguh dijuangkan atau hanya ngomong tok. Kalau yang dijalankan ini yang dipraktekkan, dilakoni sungguh-sungguh, baru itulah yang nyata. Itulah kesunyataan. Jadi seperti itulah yang namanya ajaran Dhamma itu, ajaran kebenaran itu bukan cuma ngomong tok. Kesunyataan. Yang nyata harus kamu jalankan. Ya, Bante, waktunya sudah benar-benar habis, tidak ada lagi
kesimpulan itu tadi kesimpulannya ya Bante. Iya, itu. Bagaimana perjuangan Bante ya untuk benar-benar menuju ke dalam dengan segala kerja keras. Matur nuwun Bante. Iya. Baik pemirsa Dhamma TV, upaya tidak akan mengkhianati hasil katanya. Kita butuh duit sih sebenarnya. Bukan duit ini, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal ya. Mungkin bisa diterjemahkan sendiri. Jadi yang penting adalah kita berniat, diusahakan, bekerja keras dan kita lihat nanti hasilnya. Pemirsa Dhamma TV, apakah boleh mencintai diri sendiri? Boleh, untuk suatu kepentingan yang positif. Karena bagaimanapun kita juga akan meninggalkan bumi ini sendiri. Begitu ya Bante ya? Ya, harus begitu. Mati sendiri juga nanti ya Bante. Harus benar-benar peduli sama diri sendiri. Saya Santa Dewi dan kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, Sabe Sata Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sukihoto Namo Buddhaya.